5 tipe orang-orang yang sebetulnya bisa kita endorse. Apa bedanya antara content creator, selebgram, KOL atau key opinion leader, influencer, dan juga brand ambassador? Nah, dalam video ini kita akan melihat sebetulnya apa aja sih perbedaannya dari kelima-limanya tadi. Untuk mendapatkan pelanggan baru dari dunia online, terutama kita sebagai seorang pebisnis ya, yang mendapatkan pelanggan baru, biasanya yang paling efektif adalah dengan langsung berpromosi, baik itu dengan advertising ataupun dengan endorse ya. Banyak dari kita yang kadang-kadang untuk memulai advertising itu cukup sulit karena memerlukan keahlian dalam mengolah data. Dan memang, buat Anda yang baru pertama kali memulai bisnis, bahkan yang sudah advance pun, tetap akan membutuhkan tipe promosi yaitu endorsement. Tapi faktanya banyak sekali yang sudah mencoba promosi endorse, tapi biasanya sedikit yang berhasil. Bahkan banyak dari mereka yang mengatakan bahwa endorsement itu nggak berhasil loh. Dan biasanya ini karena nggak mengerti perbedaan di antara 5 tipe orang-orang yang sebetulnya bisa kita endorse. Apa bedanya antara content creator, selebgram, KOL atau key opinion leader, influencer, dan juga brand ambassador? Nah, dalam video ini kita akan melihat sebetulnya apa aja sih perbedaannya dari kelima-limanya tadi. Sebab resiko terbesarnya kalau Anda melakukan endorsement tapi tidak mengerti sama sekali perbedaan antara content creator, influencer, selebgram, KOL ataupun brand ambassador, kemungkinan besar Anda akan menemukan lebih sering untuk rugi saat Anda sedang melakukan endorsement. Kembali lagi bersama saya Yosef, founder dari @sekolah pebisnis, dan selama 8 tahun lebih saya telah mengembangkan bisnis saya terutama menggunakan dunia online dan membantu teman-teman lainnya yang ingin mengembangkan dunia online melalui sekolah pebisnis. Dan buat Anda yang baru pertama kali mampir di YouTube-nya Yosef Abbas, saat ini silahkan Anda subscribe dulu supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, terutama update-update seputar tips bisnis marketing dan online marketing. Untuk mulai melakukan endorse, kita harus mencocokkan dengan tujuan atau goals dari bisnis kita. Makanya ada 5 kategori yang berbeda tadi ya. Ada content creator, influencer, KOL atau key opinion leader, ada selebgram, dan juga ada brand ambassador. Nah, semuanya ini itu adalah creator. Nah, jadi sebelum kita masuk ke perbedaan yang dari kelima-limanya tadi, di sini Anda bisa lihat bahwa saat kita masuk ke sebuah platform yaitu Instagram, dalam kasus ini itu biasanya dibagi 2. Kita mau menjadi akunnya ini akun bisnis atau akun creator. Artinya apa? Kita sudah tahu dulu goalsnya bahwa kalau kita seorang pebisnis, maka kita memilih akun bisnis. Artinya kalau kita mau jadi pebisnis, kita nggak harus jadi creator. Bahkan yang membuat atau yang create konten biasanya adalah creator. Mereka tujuannya supaya sukses menjadi creator, beda dengan supaya sukses jadi pebisnis. Makanya itu pebisnis tujuannya adalah kita mengendorse atau bekerja sama dengan creators. Jadi banyak sekali yang salah, kita mau jadi pebisnis tapi yang kita lakukan justru adalah cara sukses untuk menjadi creator. Kalau jadi creator itu tujuannya adalah rajin posting, karena tujuannya mengumpulkan audiens dan selanjutnya kita monetize. Kalau jadi pebisnis, maka yang kita lakukan adalah segera mencari creator-creator yang bisa kita ajak kerjasama dengan cara endorse, supaya kita menggunakan kemampuan mereka dalam mengumpulkan audiens tadi langsung kita gunakan untuk brand kita, supaya kita shortcut langsung ya bekerja sama dengan creator. Yuk kita lihat contoh nyatanya seperti kasus saya sendiri ya. Memang nggak banyak seseorang yang juga adalah creator tapi juga adalah pebisnis. Saya menjadi seorang creator di dalam akun @sekolah pebisnis, sebuah media dan motivasi inspirasi untuk pebisnis. Di sini kunci suksesnya adalah rajin-rajin posting, mengumpulkan audiens hingga audiensnya cukup banyak, lalu nanti kita monetize. Kalau saya kebetulan monetize-nya karena saya adalah konsultan digital marketing, maka saya monetize menggunakan akun saya yaitu Yosef Abbas, yaitu akun yang fungsinya untuk portfolio saya sebagai seorang konsultan dan juga seorang pembicara publik. Nah, sebagai seorang pebisnis, saya juga memiliki akun bisnis, yaitu bisnis salon saya, selain bisnis klinik. Nah, di dalam akun bisnis ini yang dilakukan adalah nggak lagi berfokus ke rajin-rajin posting. Mungkin seminggu hanya beberapa kali posting, tetapi rajin marketing. Jadi postingannya itu dipromosikan kemana-mana, baik dengan cara advertising ataupun yang kita bahas sekarang dengan cara endorse. Kolaborasi dengan creator atau kolaborasi dengan influencer-influencer di bidangnya. Kalau kebetulan salon, baik kita cari influencer-influencer di bidang beauty dan makeup. Kalau kita udah tahu bahwa fokusnya adalah endorse, kita ingin untuk mengendorse seseorang. Nah, biasanya karena kita nggak ngerti perbedaannya dan belum tahu perbedaannya apa di antara content creator, selebgram, influencer, KOL, brand ambassador, bahkan ada brand advocate juga, yang kita lakukan adalah kalau punya follower besar, berarti mereka bisa kita endorse. Padahal efeknya ini beda-beda, karena tujuannya beda-beda. Nah, yang pertama adalah semua orang tadi itu masuk dalam kategori content creator. Jadi seseorang yang membuat konten ya, kalau content creator yang membuat konten di dunia online. Tapi ternyata nggak semua content creator itu adalah selebgram, nggak semua content creator adalah influencer, nggak semua content creator adalah key opinion leader atau KOL, dan bahkan nggak semua content creator itu cocok untuk Anda endorse. Nah, perbedaannya apa sih antara keduanya? Kadang-kadang kita mulai endorsement tapi kita belum tahu perbedaan salah satunya yang ini. Nggak semua content creator adalah influencer.
Semua orang yang buat konten di dunia online atau di Instagram ya disebut content creator ya. Tapi nggak semua content creator itu adalah influencer. Nah bedanya apa? Bedanya adalah kalau influencer itu adalah orang yang rajin buat konten, adalah content creator, tapi bisa menginfluence orang. Jadi mempengaruhi follower-follower mereka. Jadi ada loh contohnya selebgram yang sebatas terkenal aja karena punya follower banyak, ya disebut content creator, orang senang follow. Tapi nggak punya faktor yang bisa membuat orang itu terinfluence atau pengen merasakan bahwa harus mengambil action sesuatu setelah si influencer yang ngomong hal A atau hal B. Contohnya seperti ini. Nah ini contoh nyata dari selebgram yang kita bisa lihat di sini ya, verified dan bahkan followernya cukup besar, 2,6 juta follower. Kenyataannya ini pernah ada berita juga yang mengatakan bahwa Instagram tadi @ARII ini nggak bisa jualan 36 t-shirt ke 2,6 juta followernya dia sendiri gitu ya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini contoh seseorang yang rajin upload konten di sosial media. Dia adalah content creator. Artinya rajin membuat konten di sosial media. Bisa bentuknya foto seperti ini, bisa bentuknya microblogging, bisa bentuknya sekarang itu seperti reels ya. Apapun bentuknya sebagai content creator, kontennya bisa macam-macam. Tapi nggak semua orang yang adalah content creator itu bisa punya authority, mempengaruhi followernya sendiri. Seperti contohnya Ari ini udah verified, 2,6 juta orang following, tapi nggak bisa jualan mengajak followernya membeli 36 t-shirt. Nah, kita gimana caranya kalau kita mau endorse ke orang yang seperti ini ya? Mungkin harganya luar biasa mahal ya, 2,6 juta follower nih seperti selebriti ya. Tapi ternyata nggak bisa jualan 36 t-shirt. Jadi saat kita mau endorsement, kita harus lihat juga dia hanya content creator atau dia ini punya authority ke followernya. Artinya dia adalah seorang influencer, bisa menginfluence. Jadi kalau kita sebagai seorang pebisnis, kita cari seorang bukan seorang content creator aja, tapi cari yang bisa menginfluence juga. Sehingga apa kalau dia dapat produk dari kita, mereka review, mereka kasih opini, ngasih ajakan ke followernya mau take action. Jadi cari jangan sekedar content creator, tapi cari yang punya influence atau influencer. Mungkin ada beberapa yang tanya juga, apa sih bedanya antara kalau tadi content creator sama influencer ya? Content creator ini pembuat konten aja, belum tentu dia bisa influence. Tapi ternyata ada kata-kata yang mungkin kita ingat dulu tuh orang nyebutnya adalah selebgram. Apa itu selebgram ya? Bedanya apa ya dengan content creator dan juga dengan influencer? Selebgram adalah orang yang menginfluence menggunakan lifestyle di Instagram biasanya. Makanya namanya celebrity Instagram. Jadi selebgram ya, menggunakan Instagram. Dulu Instagram itu kan foto-foto aja, makanya biasanya ditampilkan lifestyle menggunakan foto-foto. Kalau sekarang mungkin udah bervariasi, bahkan di Instagram aja nggak hanya selebgram aja ya, atau selebriti Instagram aja, tapi juga ada microblogger. Ada juga yang tempat lainnya lagi menggunakan reels dengan nunjuk-nunjuk kanan kiri. Jadi selebgram itu biasanya sampai sekarang ini masih efektif juga, isinya foto-foto atau video yang mengedepankan lifestyle-nya dia. Contohnya kayak gini. Siapa yang masih belum kenal selebgram Anya Gelardin? Kayaknya hampir semua sekarang sudah tahu karena memang sudah masuk ke film-film ataupun televisi ataupun talk show, bahkan di layar lebar juga ya. Tapi dulu waktu pertama kalinya menjadi seorang selebgram, selebriti Instagram, ini pun udah termasuk seorang selebgram yang hits banget ya. Bahkan pendapatannya katanya melebihi dari para pemain-pemain di sinetron dan televisi-televisi lainnya. Bahkan waktu itu masih jadi selebgram. Jadi ini contoh adalah selebriti Instagram yang konten-kontennya bukan microblogging, bukan membahas mengenai reels juga ya, mengenai tips-tips edukasi di reels, tapi mengenai lifestyle-nya dia. Dan bukan hanya seperti Anya Geraldine yang followernya sudah jutaan, tapi katakanlah ada seorang selebgram lainnya, Gina Medina, mungkin nggak sebesar Anya Geraldine, tapi yang ditunjukkan sama juga, yaitu lifestyle dari kehidupannya yang memang menarik audiensnya atau menarik follower-followernya. Nah ini adalah contoh selebgram, jadi mengedepankan lifestyle-nya, makanya selebriti Instagram. Atau ada yang mungkin belum ratusan K follower, tapi masih puluhan K follower, tapi sama, kontennya adalah mengedepankan lifestyle-nya dia. Jadi itulah dia, selebgram adalah selebriti di Instagram yang bisa menginfluence audiensnya, jadi bisa call to action ke audiensnya, mengikuti opininya didengarkan oleh followersnya mereka. Dan perbedaan tadi itu sudah mempengaruhi juga harga red cardnya loh. Jadi antara content creator aja yang nggak bisa menginfluence audiensnya, pasti harganya berbeda dengan selebgram ataupun influencer yang memang mereka punya kemampuan menginfluence audiensnya. Beda lagi dengan yang satu ini, antara influencer dengan KOL istilahnya atau Key Opinion Leader. Nah biasanya perbedaan utamanya adalah kalau influencer itu biasanya kita men-sharingkan lewat konten apa yang kita minat atau passion kita di mana, itu kita masukkan ke online. Jadi influencer di bidang beauty, di bidang make up, di bidang katakanlah lifestyle tadi. Tapi kalau udah ngomongin yang namanya KOL atau Key Opinion Leader, nggak hanya mengenai masalah minat aja. Jadi biasanya terverifikasi dan proven, qualified.
Kenapa? Karena bukan hanya sekedar passion atau minatnya aja, tapi dibuktikan dengan track recordnya. Ada jejak recordnya, itu ada biasanya pendidikannya, lulusan mana. Paling nggak certified dari mana. Jadi base-nya itu bukan hanya berdasarkan minat aja, tapi base-nya berdasarkan pengalaman dan track record yang proven, dan biasanya nggak hanya di online aja tapi juga aktif untuk di offline-nya juga. Jadi udah lama mengedukasi, udah lama berada di bidang tersebut. Contohnya seperti ini. Salah satu contoh KOL ini di bidang psikologi. Ini mengenai sexuality, relationship, dan women. Jadi mungkin ada banyak content creator atau influencer yang juga membahas mengenai relationship atau mengenai sexuality atau mengenai wanita. Tapi ini berbeda dan termasuk KOL, nggak hanya sekedar influencer. Kenapa? Karena ini adalah seorang clinical psychologist. Jadi betul-betul seorang psikolog. Dan dia juga ada kliniknya, yaitu klinik Angsa Merah dan 3 generasi ini. Artinya adalah opinionnya dia berbeda dengan hanya sekedar yang influencer yang memang passion atau berdasarkan minat sharing-sharingnya. Tapi kalau KOL ini jelas lebih kredibel. Jadi diikutinya mungkin bukan hanya dari karena popularitas, tapi juga kredibilitasnya dari dunia profesionalnya dia, terutama menyangkut kehidupan karirnya di dunia nyata. Ini biasanya terjadi KOL ini nggak hanya di bidang psikologi aja, tapi di bidang beauty misalnya, atau MUA misalnya. Di bidang beauty ada yang sekedar influencer sharing-sharing mengenai beauty. Tapi ada contohnya Bailey Zipara, seorang yang mungkin influencer tapi KOL atau Key Opinion Leader. Kenapa Key Opinion Leader? Karena memang secara offline tadinya adalah seorang MUA yang betul-betul MUA kemana-mana ya, bahkan sampai sekarang kan secara bisnis mengembangkan bisnis BLP Beauty. Kita sempat juga waktu itu interview di sekolah pebisnis CEO dari BLP Beauty. Jadi perbedaan antara influencer dengan pebisnis ya. Jadi influencer nggak mudah bikin bisnis gitu. Kita sempat interview salah satunya adalah Bailey Zipara, ini seorang influencer yang adalah KOL. Jadi MUA-nya bukan hanya sekedar passion di MUA, tapi sudah lama bertahun-tahun berkarir sebagai seorang MUA dan sharing professionally sebagai seorang MUA di seminar ataupun di televisi dan lain-lain, ataupun di radio dan lain-lainnya. Contoh lainnya misalnya ada Ferdi Darmawan, ini salah satu sahabat saya juga nih. Dia adalah seorang expert di bidang finansial. Sharing mengenai microblogging. Kalau dia tadi ada yang tipenya lifestyle, kalau ini microblog. Tapi nggak hanya sekedar sharing microblog aja, tapi dia sharing microblog keuangan, tapi dia sudah certified financial planner dan sudah certified CSA juga. Jadi bukan hanya passion di bidang keuangan, tapi betul-betul secara praktek sudah tercertified. Contoh lainnya seperti saya, sharing mengenai sales, menaikkan penjualan di dunia online ataupun offline, tapi sudah certified sales, internationally certified. Artinya memang bukan hanya sekedar passion, tapi mensertifikasikan diri saya, dan saya juga berada di bidang marketing, pendidikan saya juga di daerah marketing juga. Dengan contohnya yang lainnya lagi adalah career coach. Jadi Teddy Diego ini bukan sekedar sharing mengenai karir saja seperti passion untuk menolong orang-orang di bidang karir, tapi adalah seorang coach yang tersertifikasi dan memang seorang HRD, pernah bekerja sebagai seorang HRD. Jadi memang professionally proven. Track recordnya juga ada dan memang sudah punya pengalaman nyata. Jadi kelihatannya semuanya mempromosikan produk kita. Mau itu dari mulai content creator, selebgram, KOL, influencer, semuanya bisa kita endorse untuk mempromosikan produk kita. Tapi sekarang kita udah dapat nih feel-nya. Kalau kita mau endorse ke content creator aja yang nggak bisa menginfluence audiensnya, kemungkinan red card-nya beda dong dengan KOL yang mungkin bukan hanya dia sharing-sharing di online aja, tapi udah track record-nya sudah proven. Pasti red card-nya juga beda. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan kebutuhan kita, brand kita, goals-nya apa, tujuannya apa, dan kira-kira kita masuknya bisa dari mana dulu. Bisa jadi cocoknya untuk endorse content creator dulu, bisa jadi cocoknya kita endorse ke selebgram justru, terutama kalau yang kita ini fokusnya ke penampilan. Itu bisa cocok ke tempat yang selebgram, atau bisa cocok ke yang influencer jenis lainnya seperti microblogging dan lain-lain. Atau kalau kita memang butuh seseorang yang expert, produk kita butuh edukasi yang cukup dalam, maka kemungkinan besar cocoknya adalah di KOL atau Key Opinion Leader yang sudah punya track record yang memang teruji dan sudah certified juga biasanya. Nah, itu tergantung dari prioritas dari brand kita mau ke arah mana. Dan yang paling mahal biasanya yang sering ditanyakan, lalu yang paling mahal yang mana? Belum kita bahas. Yang paling mahal adalah menjadikan seorang influencer sebagai brand ambassador.
Bedanya apa? Kalau udah menjadi brand ambassador itu biasanya si influencer ini sama sekali nggak boleh mempromosikan produk lainnya selain produk Anda. Jadi hanya boleh mempromosikan mengenai produk Anda dalam jangka waktu kontrak tertentu sebagai brand ambassador. Kadang-kadang ada yang kontraknya dalam jangka waktu setahun, bahkan ada yang beberapa brand itu memilih brand ambassador dalam jangka waktu tahunan, bahkan 5 tahun atau lebih bahkan. Nah, jadi brand ambassador ini sudah ketahuan ya, kalau seseorang itu hanya boleh mengendorse satu produk saja, berarti endorsement lainnya harus ditolak. Artinya pasti budgetnya sangat besar untuk menjadikan seseorang tersebut, influencer tersebut atau KOL tersebut menjadi brand ambassador Anda. Makanya biasanya ini tidak mudah dilakukan jika kita pebisnis yang masih ranahnya UMKM. Makanya kita bahas brand ambassador ini mungkin di lain waktu, dan mungkin saat yang cocok untuk membahas ini adalah saat ketika bisnis Anda sudah mulai menggunakan tipe-tipe yang lain tadi, sudah pernah menggunakan content creator, sudah pernah menggunakan selebgram, sudah pernah menggunakan influencer-influencer lain, bahkan sudah bekerja sama dengan KOL. Itulah mungkin saatnya Anda untuk menunjuk brand ambassador bagi brand Anda sendiri atau bisnis Anda. Sebelum kita benar-benar mulai mengendorse, entah itu kita memilih mau yang brand ambassador ataupun kita mau memilih yang content creator, selebgram ataupun KOL, kita sebisa mungkin membuat influencer yang ingin kita endorse itu menjadi brand advocate. Nah, sebenarnya brand advocate ini adalah customer yang loyal ke kita, yang nggak harus influencer atau content creator, tapi mereka sudah mencoba jasa ataupun produk kita. Jadi mereka tahu rasanya perubahan apa yang mereka alami dari produk atau jasa yang kita miliki. Nah, sebisa mungkin saat kita mengendorse, jadikan si influencer ini brand advocate dari brand kita. Mereka mencoba produk atau jasa yang kita miliki. Jadi katakanlah kita punya brand skincare. Jangan hanya mengirimkan produk skincare lalu mereka review begitu saja, tapi sebisa mungkin kita jadikan mereka brand advocate dengan cara apa? Membuat mereka mencoba produk kita atau jasa kita, sehingga berikan mereka waktu untuk mengalami perubahan dari brand atau produk kita. Sehingga begitu mereka review, yang keluar itu benar-benar sangat berbeda dibandingkan kalau mereka hanya terima produk lalu diminta review. Itu akan berbeda dari sisi waktu menceritakannya lebih antusias, lalu mereka lebih mengerti detailnya apa yang mereka rasakan setelah benar-benar mereka merasakan ada perubahan yang mereka alami. Nah, mungkin memang ini nggak semua influencer mau Anda dijadikan brand advocate, karena nggak semua influencer mau mencoba produk atau jasa yang Anda miliki dan Anda kirimkan ke endorser tersebut. Nah, untuk sebagai kita seorang brand owner atau sebagai seorang pebisnis, sebisa mungkin paling tidak ada beberapa influencer yang selalu Anda coba jadikan brand advocate tadi. Kenapa? Karena akan jauh lebih efektif kalaupun Anda mendapatkan materi influencer tadi, Anda posting berkali-kali di feed, itu Anda akan mendapatkan efek yang luar biasa bagus. Kenapa? Karena orang yang bercerita atas dasar mendapatkan endorsement lalu mereka bercerita begitu saja dibandingkan mereka yang sama-sama dapat endorsement tapi mereka pernah nyoba produk atau jasanya, itu akan berbeda cara menceritakannya. Jadi sebisa mungkin sebelum Anda endorse, Anda coba pertimbangkan kira-kira endorse orang-orang mana dari influencer mana yang sekiranya mau untuk mencoba produk atau jasa Anda. Baru Anda tentukan akan mengendorse orang tersebut. Oke teman-teman, jadi itu dia. Sekarang kita sudah mengerti bahwa ternyata pebisnis itu beda banget deh cara suksesnya dengan cara sukses menjadi seorang creator. Pebisnis dan creator, keduanya memiliki jalan kesuksesan yang berbeda, dan creator pun nggak semuanya sama. Ada creator yang bukan influencer atau nggak bisa menginfluence. Bahkan ada 5 tadi ya. Perbedaannya antara content creator, influencer, selebgram, KOL, dan juga brand ambassador. Jadi dengan pengetahuan insight mengenai yang berbeda-beda tadi, orang yang kita endorse tuh sama-sama mempromosikan produk kita. Tapi ada 5 orang yang berbeda yang Anda bisa menggunakannya sesuai dengan tujuan brand atau bisnis Anda. Nah, semoga hal ini berguna buat Anda, terutama untuk mengembangkan bisnis Anda ke depannya. Dan kalau sampai saat ini juga Anda belum subscribe di channel Yosef Abbas, saya ajak Anda untuk subscribe sekarang juga supaya nggak ketinggalan informasi-informasi seperti ini yang berguna buat mengembangkan bisnis Anda, terutama online marketing Anda supaya lebih powerful lagi. Nah, subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan update-update terbaru seputar bisnis, marketing, ataupun online marketing. Sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama saya Yosef Abbas dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!